Jadi malam hari ini kita bakal ini ya teman-teman bakal melaksanakan event Code Lab yang episode ketiga dan kali ini kita bakal bareng sama Kak Vidya. Di sini Kak Vidya sebagai intern dari product management ya Kak. Boleh say hi dulu dong Kak? Oke, halo teman-teman semua. Halo Kak Imam. Halo Selamat Kak. malam Udah teman-teman siap semua. belum nih Kak untuk sharing-sharing materinya nih ke kita hari ini? Siap, siap, siap banget Kak Imam. Oke, jadi sekilas info nih buat teman-teman. Hari ini kita Code Lab-nya itu temanya bakal ngebuat PRD untuk pemula ya, bener ya Kak? Ya, bener. Bener Nah, banget. jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula atau yang baru pengen belajar ke product management bisa banget nih belajar apa itu sih PRD karena aku sendiri juga belum terlalu mendalami product management ya jadi tertarik banget lah buat belajar apa itu PRD nanti bareng Kak Vidya gitu. Eh, Buat kakak-kakak skillful boleh di share screen. Nah, jadi sebelum kita mulai acara hari ini, ada peraturan buat teman-teman nih. Jadi, peraturan yang pertama itu teman-teman harus pakai nama asli ya sebagai display name di Zoom. Kemudian teman-teman kalau nggak berhalangan bisa buka kamera dan jangan lupa juga pakai virtual background kita. Di virtual backgroundnya itu udah dikirim di Discord ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan nanti waktu sesi tanya jawab teman-teman boleh langsung raise hand. Nanti aku bakal panggil teman-teman buat nanyain langsung ke instruktur kita atau teman-teman bisa langsung aja chat di kolom chat ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus aktif karena tentunya materi dari Kak Vidya ini daging banget lah gitu. Jadi sayang kalau teman-teman gak nyimak sampai akhir. Kemudian teman-teman juga diharapkan pakai bahasa yang baik dan yang benar ketika berinteraksi dan bertanya kepada instruktur kita. Boleh di next slide, Kak? Oke, jadi agenda kita malam ini ada empat nih teman-teman. Yang pertama, yang saat ini aku sedang lakuin ya. Yang pertama itu opening, nyapa teman-teman sekalian. Yang kedua kita bakal masuk code lab sessionnya. Nanti kita bakal ngedenger materi dari Kak Vidya. Dan yang ketiga kita bakal masuk ke Q&A session, di mana teman-teman bisa nanya-nanya nih ke instruktur kita tentang materinya. Kemudian yang keempat bakal ada closing atau penutupan nih teman-teman. Next slide Kak. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja nih panggil Kak Vidya buat nyampein materi kita kepada Kak Vidya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Kak Vidya, sepertinya Kak Vidya mengalami kendala jaringan ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai Kak Vidyanya jaringannya balik normal lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman nih dari hari Senin sampai hari Minggu nih kira-kira kesibukannya apa aja? Aku penasaran banget ya, soalnya aku juga pengen curcol dikit dari Senin sampai Minggu ini aku lumayan produktif ya teman-teman. Jadi kayak nggak ada dikit lah waktu istirahatnya gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah Apakah teman-teman pada produktif juga sama kayak aku atau gimana nih? Atau ada yang lagi nyantai-nyantai nikmati masa liburannya bagi yang lagi liburan ya? Ini dari Kak Cindy kerja 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 kayak kata Pak D Jokowi benar-benar.
harus nyari cuan ya Kak. Kita cek dulu apa Kak Vidya udah masuk belum ya?
Oke, sorry teman-teman semua. Ini Kak Imam aku langsung ambil alih lagi sih ya. Oke, mungkin aku say sorry dulu nih teman-teman. Tadi tiba-tiba jaringan aku putus ya. Jadi panas juga nih aku nih, sama kayak debat malam hari ini nih ya. Tapi sekarang tampaknya udah stabil ya teman-teman, karena udah dipakein tethering. Cuaca juga, faktor cuaca teman-teman lagi agak kurang stabil. Jadi mohon maaf teman-teman, semoga lancar ya nanti sampai akhir kayak gitu. Oke, nanti kalau misalkan suara aku tampak tidak stabil gitu ya, atau mungkin gangguan dari segi videonya, bisa teman-teman interrupt aja gitu ya. Nah, kita langsung aja nih teman-teman masuk ke sesi code lab-nya. Oke, ini udah lumayan banyak nih ya yang berpartisipasi. Nah, teman-teman, eh aku mungkin kasih sedikit beberapa disclaimer dulu ya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, sesi code lab pada malam hari ini tuh bakal desain secara em, beginner friendly gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang belum sama sekali mengetahui soal product management bahkan gitu ya, boleh banget buat dengerin sesinya karena bakal aku jelasin sedasar mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, kalau misalkan teman-teman di sini, aku di sini kan kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada salah-salah dari aku, teman-teman boleh banget koreksi atau mungkin memberikan saran kayak gitu. Jadi ada dua arah nih belajarnya, nggak cuma dari aku ke teman-teman aja. Gitu. Nah teman-teman, aku bakal sedikit ngejelasin materinya terlebih dahulu nih selama kurang lebih 15 menit ya. Sebagai pengantar aja sebelum nanti kita benar-benar nih bakal masuk ke Google Docs buat ngisi atau buat mempraktekkan cara buat PRD Lite itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, mungkin aku minta akses buat share screen-nya kakak-kakak. Oke, sambil kita nungguin aksesnya nih teman-teman, aku mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu nih. Tadi Kak Imam sebenarnya udah memperkenalkan aku, cuman kurang afdol ya kalau misalkan nggak dari akunya sendiri. Oke, mungkin gak usah panjang-panjang lah ya. Aku Vidya, teman-teman bisa manggil aku Vidya atau Fit, yang gak usah pakai Kak juga nggak apa-apa lah ya. Terus habis itu sekarang aku kuliah, terus juga lagi intern, teman-teman. Dan aku megang bagian section product management juga di Discord-nya Skill Up Community. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman setelah ini mau ada yang ditanya-tanya yang lebih lanjut, boleh banget langsung aja ke Discord kita. Kayak gitu ya. Oke, aku izin share screen. Di sini aku full screening dulu. Oke, hopefully udah kelihatan dengan apik ya. Sip. Nah, teman-teman, tadi kan aku bilang bakal ngasih sedikit pengantar ya. Gitu. Jadi ini sedikit pengantarnya ya. Semoga bisa jadi pegangan selama kita ngelakuin sesi code lab-nya kayak gitu. Terus aku mau buat sesinya juga lebih fun ya teman-teman. Kita gak usah terlalu tegang-tegang ya. Jadi nanti bakal aku selipin beberapa candaan deh mungkin ya. Biar nggak terlalu tegang banget gitu. Oke, teman-teman. Mungkin sesuai judulnya ya. Kita kan bakal ngebuat atau crafting PRD Lite. Tapi mungkin aja nih ada dari beberapa teman-teman yang kurang familiar dengan PRD itu sendiri. Jadi apa tuh PRD gitu kan? Apa maksud tuh ya? Nah, aku coba jelasin sedikit nih. Jadi teman-teman, secara definisi ya sebenarnya banyak banget ya teman-teman tinggal saat search di Google juga ketemu. Tapi di sini aku coba menyederhanakan dan memberikan pengertian menurut aku sendiri kayak gitu. Jadi PRD ini bisa diartikan sebagai dokumen panduan, karena PRD itu kan akronim ya atau kependekan. Nah, panjangannya itu adalah Product Requirement Document atau dokumen panduan buat pengembangan produk itu sendiri. Nah, kenapa sih ini tuh dibuat gitu, atau ada itu kenapa? Nah, untuk mendefinisikan beberapa hal penting nih teman-teman. Yang nantinya ini tuh bisa menjadi ya pegangan balik lagi dan juga pemahaman kayak gitu untuk tim yang membuat. Karena kalau kita ngomongin soal produk yang mau dibangun nih teman-teman ya, produk itu kan bisa dalam bentuk fitur, bisa dalam bentuk mungkin lebih luas app kayak gitu kan ya. Tapi mungkin kan kita punya pemahaman yang beda-beda gitu ya. Biar pemahamannya sama nih, biar nggak salah visi,
kita buatlah PRD kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita next dulu aja biar lebih ke gambar ya teman-teman ya. Tadi kan aku sempat jelasin tuh kenapa PRD ada. Nah, ini salah satunya. Bisa teman-teman perhatiin di gambar ini gitu kan. Ini gambarnya tuh basically adalah ayunan ya teman-teman. Kalau aku cuma bilang kayak gini ke teman-teman, misalkan teman-teman ini tim aku nih ya, tim aku product manager ya gitu. Guys, kita mau build ayunan ya. Udah sampai situ doang tuh. Aku nggak ngejelasin ayunannya itu dalam bentuk seperti apa. Aku nggak gambarin ayunannya itu kayak gimana gitu. Misalkan dalam bentuk si prototype gitu ya. Atau misalkan aku nggak ngejelasin tujuan si ayunannya ini buat untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin punya gambaran yang beda-beda tuh. Bisa jadi, ini teman-teman bisa perhatiin kursor aku ya. Bisa jadi teman-teman ngelihat ayunannya kayak gini, yang ada dudukannya gitu ya. Bisa jadi yang kayak gini nih, ya kan? Yang sisinya tuh ada di kanan kiri senderannya gitu ya. Bisa jadi ayunannya nggak ada ayunannya mungkin gitu ya. Terus bisa jadi ayunannya kayak gini nih, atau yang kayak gini, atau yang kayak gini bahkan. Nah, beda-beda kan pemahamannya kayak gitu. Nah, karena itu nggak boleh tuh teman-teman sampai beda-beda kayak gitu. Dibuatlah PRD untuk mengantisipasi seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung aja nih ya ke komponen PRD. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal PRD itu luas ya teman-teman. Jadi aku nggak bakal ngasih pengantar sebanyak itu. At least teman-teman tahu kenapa dan apa. Itu yang penting. Ya, tadi aku udah jelasin. Sekarang isi komponen dalam PRD itu biasanya ada apa aja sih Kak? Ini menurut Product School ya teman-teman. Product School itu adalah salah satu platform belajar produk secara online kayak gitu yang lumayan cukup punya nama lah gitu kita bisa bilang selain mungkin apa PM Institute kayak gitu ya yang salah satu yang terkenal juga. Nah, menurut Product School gitu ya, komponennya tuh ada berapa nih? Banyak ya teman-teman ya. Ada mulai dari judul gitu ya, terus riwayat perubahannya seperti apa gitu kan, terus gambaran umum si fiturnya atau produknya itu seperti apa, metrik keberhasilan untuk mengukur si produk itu apa, ya kan? Terus message atau kayak personal notes gitu ya dari si produk manajernya ini, terus timeline yang cukup penting juga ya. Terus persona, ini persona si marketnya, market dari atau usernya gitu ya. Terus habis itu skenario penggunanya gitu. Nanti kita bakal belajar sedikit soal user skenario atau um, skenario penggunanya gitu. Terus ada user stories gitu ya, fitur, persyaratan, ada features out gitu ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Terus ada desainnya atau kayak semacam prototype gitu ya. Terus ada FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama pertimbangan lain. Nah, seperti yang teman-teman tahu di sini komponennya banyak ya. Nah, ini adalah PRD yang teman bisa dibilang kayak PRD um, mungkin kayak PRD kompleksnya gitu ya atau PRD yang emang biasa dipakai sama perusahaan-perusahaan gitu ya itu kayak gini kayak gitu teman-teman. Tapi kita nggak bakal belajar sebanyak ini ya karena bisa-bisa sampai subuh nih kalau misalkan kita belajar semua kayak gini. Nah, karena itu kita belajar versi light-nya, versi mini-mininya aja. Oke, oke. Sebelumnya nih jaringan aku masih aman nggak ya guys? Aman Kak, masih masuk kok. Oke. eh oke teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut. Terus pada malam hari ini nih ya teman-teman, kita bakal ngebuat PRD Lite yang komponennya apa aja nih Kak, gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, komponennya jauh lebih
sedikit ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal mulai dari judul pastinya, tuh kan ya, untuk menamai kayak gitu si PR-nya itu sendiri. Terus habis itu ada background problem di sini. Kita kasih sedikit gambaran problemnya itu tuh apa sih sebenarnya, kenapa kita perlu ngebuat atau ngebangun produk ini atau fitur ini kayak gitu. Terus solution generation-nya, high level approach atau pendekatan atau solusinya itu mau seperti apa kayak gitu. Terus ada prioritization. Kenapa perlu prioritization teman-teman? Karena biasanya solusi dari sebuah masalah tuh banyak ya, kayak beberapa lah gitu, misalkan 3 sampai 5, misal seperti itu. Nah, kita tuh punya limit ya teman-teman, atau punya semacam batasan gitu ya. Kita nggak mungkin nih bisa ngebuat ataupun menjalankan solusi tadi dalam waktu yang bersamaan. Karena itu perlu untuk diprioritasi. Kira-kira mana nih yang efektif duluan atau possible nih untuk kita jalanin. Nah, itu nanti kita bakal buat pakai framework teman-teman. Framework kayak semacam value impact framework itu. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Terus ada namanya OKR atau Objective Key Result-nya semua seperti apa. Terus setelah itu bakal ada penjelasan kenapa sih penting untuk dibangun. Why is it important to build kayak gitu. Terus habis itu ada kita mau build ini untuk siapa gitu ya, pasti penting nih untuk kita tahu siapa user kita. Terakhir ada user stories and juga acceptance criteria kayak gitu. Atau bagaimana user ini akan mengakses si solusi atau si fitur tadi. Nah, itu perlu untuk dijabarkan teman-teman. Nanti bakal dijabarkan di user stories and acceptance criteria ini. Oke, sip. Kita sebelum lanjut nih teman-teman, aku mau buat sedikit sesi tanya jawab kecil aja gitu ya. Nanti sebenarnya ada lagi nih di sesi uh, Q&A-nya sendiri kayak gitu. Cuman sampai sini dari teman-teman ada sedikit pertanyaan kah atau hal-hal yang mungkin masih membingungkan sebelum kita mulai sesi Kotlab? Oke, boleh nih teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau kayak Kak masih belum jelas soal si A, si B gitu tadi, soal si penjelasannya itu boleh ditanyain lagi, mungkin aku menjelaskannya terlalu cepat atau gimana. Tapi kalau teman-teman aman boleh kasih reaction-nya gitu, mungkin teman-teman kasih jempol gitu mungkin ya, atau kasih love atau gimana bebas. Gimana nih teman-teman? Udah paham? Kalau sudah paham, kita bakal coba masuk langsung ke sesi Kotlab-nya atau sesi eh, prakteknya gitu ya. Cara buat si PR Delight ini. Oke, oke sip. Belum ada ya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut aja. Nah, sekarang teman-teman, makasih ya buat teman-teman yang udah mendengarkan pengantarnya sedikit gitu ya. Sekarang kita masuk ke sesi Kotlab-nya. Nah, di sesi Kotlab ini teman-teman kita bakal ngebuat PR Delight seperti yang teman-teman tahu. Nah, untuk ngebuat PR Delight, aku bakal ngasih sedikit em, kayak study case gitu ya buat teman-teman sendiri. Oke. Nah, study case-nya itu, sebentar. Nih, kayaknya ke ini study case-nya. Oke, sip. Nah, ini teman-teman, study case-nya. Jadi, em, di sini aku mungkin sedikit sambil bacain juga ya, teman-teman. Jadi, kita ini bakal eh, memposisikan diri kita sebagai sebuah produk company yang posisinya adalah B2C. Nah, mulai teknis nih ya. Aku sambil jabarin. B2C itu adalah business to customers, atau kita tuh ngejual produk kita untuk user, the real users kayak gitu, buat customer kayak gitu. Seperti kayak teman-teman pakai Instagram gitu ya, teman-teman ya disebut sebagai customers kayak gitu. Nah, kita bakal posisikan diri kita sebagai B2C product company yang di sini kita sebagai product manajernya. Jadi nggak cuma aku nih, tapi teman-teman di sini yang bakal Kotlab bareng-bareng sama aku, teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai seorang product manajernya. Nah, terus habis itu teman-teman nantinya bakal kita bakal kasih gambaran ya. Aku bakal ngasih gambaran produk company itu kayak ini nih, Shopback, iPrice, Fave, atau Ultra Voucher. Nah, ini kalau teman-teman yang masih asing ya, mungkin sih masih asing ya, karena emang belum terlalu besar banget. Jadi, aku kasih gambaran sedikit aja, Shopback dan kawan-kawan ini apa gitu ya.
Jadi mereka ini adalah platform di basis website gitu teman-teman, di mana mereka kayak nge-provide informasi tentang produk-produk di bisa dibilang marketplace yang bermacam-macam kayak gitu. Misal nih, kalau teman-teman cari di Shopback gitu ya, misal teman-teman mau beli sepeda gitu ya, sepeda gunung. Nah, teman-teman tuh bisa langsung ke provide informasi sepeda gunung yang ada di Tokopedia, yang ada di Shopee gitu ya. Aku sebut merek aja nih ya. Terus ada itu ada yang ada di Blibli gitu ya, ada di Bukalapak. Nah, jadi teman-teman bisa langsung melakukan komparasi atau membandingkan harga price-nya seperti itu. Jadi teman nggak usah kan susah download semua app-nya, buka app-nya satu-satu, searching lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai Shopee dan kawan-kawannya. Ini bukan promosi tapi ngasih gambaran nih teman-teman. Jadi kita bakal company kita nih bakal kayak gitu ya. Terus habis itu kita nih punya goal nih teman-teman atau tujuan atau objektif, yaitu kita mau naikin engagement ya dari check out page-nya. Jadi kalau teman-teman mau beli barang di, aku pasti yakin teman-teman pernah beli barang di marketplace lah ya. Kalau kita mau beli barang di marketplace, pasti kan ada namanya check out form tuh, check out page, di mana teman-teman bakal dikasih detail informasi final harganya berapa gitu kan ya. Sebelum akhirnya teman-teman bisa klik pesan gitu atau order gitu kan ya. Nah, kita mau naikin nih teman-teman check out rate-nya kayak gitu dari customer yang udah ada pengguna si Shopback dan kawan-kawan ini gitu. Nah, kita mau ningkatinnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan promo, voucher, gamification, point system dan juga referral. Ada 5 tuh ya, 5 solusi yang mau coba kita kasih. Dan ini untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Jadi diharapkan dalam 6 bulan ke depan, dengan kita menggunakan promo dan kawan-kawan ini, check out rate-nya ini tinggi. Banyak orang yang tertarik untuk lebih ngeklik order gitu ya. Terus habis itu beneran mesen kayak gitu. Ya, teman-teman hopefully ada gambaran ya. Nanti kalau misalkan teman-teman masih belum ada gambaran, boleh di intro aja. Nah, ini study case kita. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ya. Ngerjain study case. Ini beneran kita kayak kerjain ini ya, apa namanya? Aku mandu teman-teman dari awal gitu. Oke, semoga waktunya cukup ya. Ini aku buat agak sedikit lebih cepat. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku kecepatan bisa apa kasih tahu aja. Nah, kita kasih dokumennya ini judulnya biasanya PRD ya. Jadi ya PRD. Kita kan em, draft PRD juga boleh. Nah, ini sebenarnya dikasih detailing ya, kayak draft PRD mungkin nama fiturnya apa. Tapi sekarang kita kasih nama draft PRD aja. Nah, terus habis itu teman-teman tadi perlu diperhatikan aku sambil bolak-balik mas ya. Nanti kalau teman-teman ini nggak keubah page-nya bisa kasih tahu. Mana nih? Nah, ini. Sip. Nah, ini ya, kita mulai dari title ya teman-teman ya. Sip. Nah, title di sini kan title-nya adalah kita mau buat PRD buat si naikin checkout rate system, apa rate ya. Oke, aku sambil membuka study case ini. Wait. Nah, ini. Oke, kita bisa tulis kayak gini aja. Sebenarnya kalau PRD itu didesain ya teman-teman kayak dikasih apa mungkin ya depan-depannya gitu. Cuman kali ini karena ke draft ya, salah ya. Kita langsung aja. Oke, nah gini ya, requirement document. Ini teman-teman boleh sambil buka Google Docs-nya ya, kita latihan bareng-bareng. Nah, di sini kita pakai D2C ya, gitu. Tapi karena study case gitu ya, kita tulis aja di sini D2C. Terus habis itu di sini kita kasih tulisan aja produk. Ini sebenarnya nggak perlu dikasih ya kalau kita buat PR beneran. Tapi karena ini based on study case, gitu.
Terus kita misalkan ngasih nama produk apa company kita iPrice gitu ya, kita pakai namanya iPrice kayak gitu. Nah, ini kalian boleh sambil nyoba-nyoba ya. Oke, kita langsung nih dimulai dari title. Sini kita pakai judul kedua biar gede. Kita mulai dari ini title udah ya produk PRD kayak gitu. Terus kita mulai yang kedua tadi ada sini. Ada background problem ya. Oke, sip. Kita buat background problemnya. Nah, kalau kita buat background problem sebenarnya kalau di PRD-nya yang asli itu background problemnya bisa panjang. Cuman karena kita sekarang lagi belajar aja, kita buat background problem yang core-nya aja. Sambil aku buka study case tadi, permasalahannya si study case-nya adalah perusahaan itu tuh mengalami semacam ini sebenarnya background problemnya based on asumsi teman-teman aja ya. Tapi kalau dari study case yang kita baca kan kita disuruh naikin engagement, berarti kan engagementnya turun gitu ya. Nah, kita bisa kasih penjelasan kalau perusahaan kita nih si iPrice ini tuh mengalami decreasing gitu ya atau penurunan engagement dari segi check out rate-nya kayak gitu. Nah, kita bisa tulis sebenarnya teman-teman dalam bahasa Inggris karena emang biasanya PRD itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman kesulitan bisa pakai bantuan translator aja gampang gitu ya. Nah, di sini aku tulis aja gitu ya, ada company, experience gitu ya. Jadi kalau nanti ada typo-typo bisa di langsung ada correctionnya gitu ya kan dari si oke misalkan gitu ya page interaction gitu ya without interaction from kita kan mau dari existing ya nggak ambil-ambil uh, customers baru gitu kita tulis aja from existing ya over past nah ini juga pakai asumsi ya tapi aku kasih asumsi kita ngalamin decreasing-nya dari 6 bulan terakhir. Koreksi. Nah, ini ya background problemnya. Jadi company ini tuh mengalami, nah kalau company ini tuh mengalami penurunan check out interaction gitu ya dari buyers atau users bisa juga kata-kata kayak gitu yang udah ada selama 6 bulan terakhir. Nah ini aja background problem. Itu kenapa akhirnya kita perlu untuk naikin engagement. Gitu. Oke, sip. Kita lanjut dulu setelah background problem. Tadi kita ada scroll atas. Ada solution generation. Nah, solution generation-nya kita ambil aja nih dari si study case-nya kayak gitu. Tadi kita solution generation-nya kan mau pakai promo gini ya, promo, voucher, gamification, konsisten main referral. Mungkin aku kasih study case-nya lah ya ke teman-teman biar bisa teman-teman copy. Nah, kayak gini. Oke, sip. Kayak gitu. Di sini kasih solution generation. Ya, jadi kita mau increase. Kita main di kata-katanya aja ya. Jadi kan kita ngalamin decrease, berarti kan kita mau increase. Conversion, gitu ya. Conversion. Ya, misalkan conversion and atau kayak misalkan teman-teman biar nggak terlalu banyak bahasa teknis lah ya. Hapus kata-kata conversionnya kita naik bilang aja check out interaction. Ya, gitu. Terus ini juga masih sama from things buyers atau users bebas lah ya using tadi kan kata-katanya itu pakai promo dan segala macam promo vouchers terus habis itu kita mau pakai apa tadi ada gamification juga gitu kan gamification terus habis itu point system sama kita pakai apa tadi tuh
Terakhir referral and referral and referral. Bisa di referral. Alright. Terus habis itu kita kasih keterangan lagi sesuai di sini ya. And referral in the next 6 months. Berarti kita kasih kata-kata in the next 6 months di sini. Sebentar. Oke. In the next 6 months bisa tulis 6 atau kata 6. Oke, kita hapus. Sip. Nah, ini adalah solution generation kita. Jadi, teman-teman nggak usah bingung kata-katanya lah ya. Kita ambil aja dari background problemnya gitu kan. Di sini kan kita mau naikin engagement, berarti kan kita untuk masalahnya itu kan ada increasing, berarti kita mau increasing. Gitu aja. Nah, lanjut ke high level approach. Jadi ada high level approach. Nah, si high level approach ini teman-teman itu jabaran gitu ya, berarti bisa dibilang kayak gitu. Jabaran dari solution generation-nya tadi kayak gitu. Di sini kita sambil nulis. Tadi kan solution generation-nya ada 5. Pakai promo, voucher, gamification, point system atau referral gitu. Nah, ini kita detailin lagi maksudnya si voucher itu apa, promo itu apa. Approach. Gitu. Kalau salah ya bisa tahu lah ya. Terus habis itu ini level approach. Sip. Level approach-nya kayak gini, terus kita coba jabarin. Nah, ini sebenarnya bisa dijabarin dengan lebih panjang gitu. Cuman again and again karena kita latihan dibuat singkat saja. Nah, di sini kita tulis ya promo gitu ya. Saya jelasin teman-teman. Kita maksud promo di sini apa? Ya, aku udah nyiapin kata-katanya ya, biar kita nggak usah mikir di sini. Jadi, misal kita dengan ngebuat atau nge-provide diskon atau cashback. Gitu. Oke, kita berarti providing gitu ya, special prices. Lewat apa special prices-nya? In the form gitu, of discount, discounts, or cashback. Hopefully usernya jadi lebih tertarik gitu kan. Oh, ada cashback, misalkan cashback 200.000 gitu misalkan, atau cashback atau diskon 30% misalkan. Kira mereka mau buat beli kayak gitu atau mau buat check out kayak gitu. Nah, itu bisa pakai promo misalkan kayak gitu. Nah, sesimpel itu aja teman-teman high level approach itu. Jadi kita jelasin. Terus misalkan tadi kan kita punya voucher gitu ya. Nah, ini mungkin aku nggak bakal ngejelasin semuanya ya, teman-teman. Kita ambil 2 sampai 3 contoh. Nah, voucher nih aku di sini udah nyiapin contoh nih. Misal kita bisa nge-provide oke, jadi misalkan ada setelah mereka membeli barang gitu sebelumnya gitu ya, mereka dapat voucher misalkan gitu. Misalkan kayak providing benefit gitu kali ya. Misalnya benefits kita pakai sama sebenarnya the form diskon cashback, tapi caranya beda gitu. Caranya si vouchernya ini didapetin kalau teman-teman check out dulu. Jadi kalau teman-teman udah check out nih, misalkan pakai promonya, teman-teman bisa dapetin si vouchernya kayak gitu. For every purchase misalkan gitu ya, atau setiap pembelian. Purchase misalkan purchase one item. Nah, kayak gitu misalkan. Terus kita jelasin nih teman-teman si gamification-nya, terus habis itu point system sama referral. Gitu. Terus habis itu setelah udah kita jelasin ya kan, ya aku nggak jelasin semua ya, karena waktu. Nanti teman-teman bisa jelasin aja gitu maksud point systemnya seperti apa, gamification yang mau teman-teman buat seperti apa, referral di high level approach ini. Gitu. Terus habis itu kita lanjut ke prioritization fiturnya.
Oke, kita lanjut ke prioritization. Jadi seperti yang aku bilang tadi kan ya teman-teman, sebuah perusahaan tuh punya limitasi gitu untuk menerapkan langsung nih si promo, voucher, point systemnya gitu, bla bla bla. Karena itu kita perlu untuk melakukan prioritasi. Gitu. Kira-kira mana sih yang possible nih untuk dilakuin terlebih dahulu. Jangan sampai memaksakan juga, gitu kan. Nah, kita ngelakuin prioritization, fiturnya seperti ini. Oke, sip. Nah, teman-teman, tadi aku bilang kalau kita bakal gunain framework atau eh, framework tuh bantuan gitu ya, atau alat bantu gitu ya, untuk teman-teman ngerjainnya, prioritization ini. Nah, kita pakai framework namanya Value Impact Framework. Karena itu, ini aku udah nyiapin sedikit contoh gitu. Ini bisa teman-teman coba perhatiin aja. Jadi teman-teman bisa ngebuat value effort ya. Ini kita pakai value effort matrix atau framework itu di beberapa software gitu kali ya. Saya bilang ada, bisa pakai Miro, bisa pakai Jira. Intinya teman-teman atau kayak mau pakai Canva segala macam bebas lah kayak gitu. Tapi ini aku ngejelasin aja ya si value impact matrixnya itu seperti apa. Kita nggak bakal buat di sini atau buat buat si framework ini karena waktu. Jadi aku ngejelasin aja. Nah, untuk effort matrix itu kita mau ngukur nih teman-teman. Kira-kira mana sih fitur-fitur dari 5 fitur tadi ya? Voucher, promo, gamification, point system, sama referral yang kira-kira dari segi value itu tinggi, tapi effort atau usaha kita untuk ngejalanin itu tuh nggak terlalu gede juga gitu. Nah, ini bisa pakai matrix ini. Teman-teman mungkin pernah belajar kayak kuadran gitu ya dulu ya, kayak kuadran 1, kuadran 2 kalau belajar matematika gitu kan. Nah, ini juga sama. Jadi kita bakal bagi jadi 4 sisi atau 4 bagian gitu ya, di mana di ini garis apa nih, kalau horizontal tuh garis X ya. Nah, garis X-nya itu ngukur effort gitu ya. Terus garis Y-nya ini matematika nih ya. Ngukur uh, value atau yang kita bakal dapetin gitu. Nah, untuk X-nya ini semakin ke kanan semakin tinggi ya, semakin ke kiri semakin rendah, dan yang value-nya semakin ke atas semakin tinggi, semakin ke bawah semakin rendah. Nah, kita langsung coba ngelakuin prioritas. Pastinya ngelakuin prioritas ini atas pertimbangan apa gitu kan ya. Nah, pastinya akan pertimbangan eh, usaha ya atau effortnya itu bisa diukur dari segi hmm, mungkin kayak fitur itu tuh kalau mau dibangun atau mau ditambahkan itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Jadi sebenarnya ini teman-teman perlu pertimbangan lagi sih kayak gitu. Kenapa voucher ditaruh di sebelah bagian yang mana kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau buat PR. Di sini aku udah ngasih contohnya. Kita buat yang di effortnya besar tapi value besar, kita bisa pakai gamification. Kenapa? Karena mungkin orang bakal lebih tertarik gitu ya kalau kita nyisipin em, semacam kayak ya namanya juga gamifikasi ya, kayak kita menambahkan games gitu ya. Kalau teman-teman pakai, aku sebut merek juga ya, Shopee kan ada kayak apa sih games-games kayak apa dulu tuh kayak semacam nanam-nanam padi atau nanam apa terus teman-teman kayak dapat poin gitu kan ya. Nah, itu gamification tuh teman-teman. Terus habis itu um, gamification itu mungkin bisa menarik lebih kayak gitu. Tapi di satu sisi effortnya juga lebih gede karena mungkin pembuatan fiturnya juga lebih eh, susah kayak gitu kan ya. Nah, terus value-nya ada nih value yang tinggi tapi effortnya tuh kecil. Itu misalkan kayak voucher, promo. Nah, ini kan nggak terlalu banyak ya yang perlu disiapin gitu. Paling ya kita butuh nambahin itu aja tadi ya, fitur dan juga dari segi user interaction-nya gitu. Nah, terus habis itu bisa juga nih sebenarnya yang value-nya juga rendah, tapi mungkin, sorry, effortnya rendah, tapi value-nya tuh juga rendah kayak gitu ya. Bisa pakai point system atau pakai referral gitu. Karena mungkin orang kurang tertarik dan sebagainya. Nah, itu untuk ngukur. Nah, setelah teman-teman ngelakuin ini, itu teman-teman bisa taruh di PRD-nya.
yang kita udah siapin di sini nih. Gitu. Jadi aku bakal copy aja ya yang ini. Nah, teman-teman nanti kenapa sih kita perlu untuk naruh ini juga gitu ya? Kenapa nggak kita tulis saja hasilnya apa? Gitu. Nah, ini biar lebih ke gambar ya sebenarnya. Fungsinya itu aja kayak gitu. Jadi kita taruh hasil dari matriksnya. Kayak gitu. Sip. Nanti kalau teman-teman mau ini yang udah aku kerjain juga ya, dia bisa aku share gitu. Teman-teman bisa pelajarin dari situ juga. Oke, kita lanjut nih. Tadi kita udah ngelakuin prioritization ya. Kita udah setengah jalan lah ya. Lanjut ke OKR, ada OKR, ada why is it important to build, for who, sama user stories. Oke, kita lanjut ke OKR dulu. Oke, sip. Di OKR ini kita ngelakuin semacam key result ya, atau kayak objektifnya itu seperti apa. Saja OKR. Nah, OKR-nya itu kan tadi objektifnya kita bisa ambil aja dari si solution generation objektif. Objektifnya adalah kita mau naikin uh, increase di ya increase ini kita bisa copy aja. Kita mau increasing check out interaction-nya gitu kan dengan bla 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 bla. Nah, ini objektif. Objektif itu tujuan ya teman-teman. Tujuannya kita tuh mau apa? Nah, key result ya, key result itu mau diukur seperti apa atau kayak kalau cara mengukur kita udah mencapai key result, objektifnya itu seperti apa gitu. Nah, key result ini pastinya harus menggunakan penggunaan angka ya teman. Jadi nggak bisa kayak oh key resultnya adalah pada saat kita um, mengalami experience increasing checkout interaction users. Nah, itu nggak bisa karena sebenarnya perlu ada penggunaan um, angka ya kayak gitu. Nah, cara kita ngukur kita udah mencapai objektifnya itu seperti apa? Misal kita bisa buat kayak gini teman-teman. Increase misalkan conversion. Ini teknis lagi nih aku sambil jelasin sedikit. Conversion itu konversi ya teman-teman bahasa Indonesia. Konversi itu adalah orang-orang yang tadinya ngeklik nih produknya, misalkan dulu mau beli sepeda tadi, klik sepeda gitu kan. Terus kan kasih detail tuh ya sepedanya dalam apa kayak mungkin ukuran sepedanya gitu kan, tinggi sepedanya, bla bla bla. Terus sebelum itu kan sebelum kita check out kan kita kayak ngisi mau beli berapa gitu ya. Terus mungkin warna sepedanya mau apa. Terus sampai akhirnya kita lanjut ke check out page-nya. Check out page-nya itu adalah check out yang isinya kayak final harganya itu berapa, kita mau barang mau dikirim kemana gitu. Nah, itu proses dari si detail produknya tadi tuh ke check out page-nya itu disebut konversi kayak gitu. Nah, conversion from page gitu ya to product page yang kita sebutnya sebagai product page aja ya. Itu purchase page gitu ya. From misalkan kita mau naikin nih teman-teman dari 40%, tadi itu cuma 40% gitu. Ke misalkan kita mau naik 2 kali lipatnya gitu. 80%. Nah, ini sebenarnya sampai sini juga udah cukup. Cuman kalau mau tambahin lagi sama teman-teman bebas. Misalkan selain kita mau ningkatin conversionnya nih, kan konversinya, kita juga mau ningkatin penjualannya kayak gitu. Pastinya dong. Kita nggak mau orang cuman sampai ke check out page-nya aja tapi nggak beneran beli. Nah, ini juga bisa ditulis di sini. Iya, kita misalkan mau increase apa purchase check out conversion ya. Ini kita sebutnya check out conversion. Check out conversion gitu ya. Terus habis itu seperti purchase page. Ini kita copy aja ya. Oke, misalkan kita mau nambahin orang yang beli gitu ya, beli produknya yang tadinya misalkan kayak setengahnya gitu ya, setengah dari si 40 tadi ke
berarti ke 40%. Dua kali lipatnya nih. Kita mau naik banyakin gitu ya. Orang yang mungkin tadi check outnya per bulan itu 200 orang yang beli, kita mau nambahin jadi 100, jadi berapa? Nah, misalkan key resultnya kayak gitu. Jadi objektifnya kita ini bisa keukur tercapai kalau key resultnya itu tercapai. Kayak gitu. Sip. Ini buat OKR. Kita coba lanjut dulu ke sini. Nah, ini adalah salah satu bagian atau komponen yang penting juga nih teman-teman. Kenapa sih produk ini tuh important atau penting untuk di-build kayak gitu? Karena kan nanti teman-teman tuh punya banyak masalah gitu ya di misalkan kayak teman-teman megang fitur atau mungkin kayak ada teman-teman megang suatu eh, atau teman-teman kayak berada di company yang base-nya ada base website atau kayak atau gimana. Ini kan teman-teman kayak punya banyak masalah gitu. Nah, teman-teman harus meyakinkan nih tim kalian kalau kayaknya kita perlu deh ngelakuin atau ngerjain solusi ini dulu. Nah, karena itu teman-teman jelasin nih why is it important to build gitu. Oke, misalkan di why is it important, ini kita jelasin. Why is it important to build? Kenapa sih penting? Sebenarnya sebagai PM jelasin tuh, sebagai product manager gitu ya. Kenapa sih ini penting? Nah, ini sebenarnya bisa ditulis dengan lebih panjang ya, tapi kali ini kita buat intinya aja. Kita mau kayak gini, intinya adalah dengan membangun si voucher, promo, apa sih itu tadi, gamification kayak gitu, itu bakal naikin um, conversion atau naikin checkout page apa rate-nya ya, checkout rate-nya kita. Nah, dengan naiknya checkout rate-nya itu bakal memberikan pendapatan gitu ya, atau kayak profit yang lebih besar juga ke perusahaan. Itu bisa masuknya kayak gitu tuh. Jadi tim kalian pun akhirnya sadar gitu. Di luar dari tim produk ya, misalkan ada tim engineer-nya itu akhirnya nyadar gitu. Oh iya mungkin dengan kayak gini perusahaan kita lebih profit ya, perusahaan kita lebih pendapatan lebih gede ya. Nah, jadi bisa kita tulis kayak gitu lah ya. Jadi misal dengan misalnya terus gini, because um, misalkan features, features, because atau gini deh, gitu. It can be increase increase conversion atau tadi kita pakai kata-kata check out check out rate ini kata-katanya sebenarnya sama aja ya, kita pakai copy saja. Oke. Nah, kita mau bikin kata-kata karena ini bisa menaikkan check out rate from existing buyers gitu ya. Ini usingnya nggak usah buyers. Nah, in the next 6 months ini bisa meningkatkan check out rate-nya ke 6 tahun, ke 6 tahun, ke 6 bulan ke depan. Nah, terus habis itu jelasin juga di model company monetization misalkan gitu. Jadi ini bisa menjadi model monetisasi kayak gitu buat company sendiri. Nanti teman-teman bisa jelasin bla 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 bla. Ini bisa dibuat lebih panjang ya teman. Nanti bisa ditambahin aja. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke dua terakhir. Dua terakhir ini penting juga nih teman-teman. Dan kalau ini cukup panjang ya, jadi nanti aku bakal jelasin lebih detail. Sekarang kita masuk ke for who dulu, for who. Atau personanya gitu ya. Jadi ini kita tulis for who. Nah, di for who ini kita jelasin dua hal. Pertama adalah target market kita siapa. Target market ini tuh orang ya atau users yang mau gunain atau kita harapkan menggunakan si promo itu siapa gitu ya. Terus sama customer
segmen. Jadi kita jelasin lagi, kita lebih rinciin lagi. Dari target market tadi, segmennya itu mau siapa-siapa aja. Target marketnya kita kan simple ya, kita mau nyasar orang-orang yang emang suka belanja online gitu kan. Online shopping lovers misalnya. Lover misalnya. Orang yang emang suka beli barang-barang online gitu. Nah, kita detailin lagi nih. Banyak kan kalau orang yang suka belanja online, tapi siapa gitu? Mungkin dari segi usia, segi pekerjaannya mereka, mungkin bahkan domisilinya mereka gitu, mereka bertempat tinggal di mana. Nah, itu sebenarnya perlu disegmentasi lagi, teman-teman. Jadi nggak hanya sebatas online shopping lover kayak gitu. Misal teman-teman mau nyasar, let's say both female and male gitu, female and male gitu kan. Misalkan kita mau nyasarnya tuh orang-orang yang usia 25 tahun ke atas gitu lah ya. Nah, mbak-mbak, mas-mas gitu ya, adults gitu ya, who are high, misalkan pakai fresh graduate, to workers, misalkan. Workers. Nah, misalkan ini kan kita udah nyebutin ya, kayak backgroundnya mereka apa. Backgroundnya adalah orang-orang yang baru lulus kuliah nih. Sekarang lagi-lagi nyari kerja, sampai mereka yang udah kerja gitu ya. Terus kita spesifikan lagi nih, usianya berapa gitu. Kalau kita pilihkan age of, misalkan kita mau, biasanya kalau fresh graduate itu 21 misalkan. Itu misalkan pakai 28 gitu ya. Atau mungkin kalau terlalu kecil ya 30 lah ya. Karena mungkin kalau udah di atas itu lebih suka apa? Mungkin generasi-generasi yang suka belajarnya tuh offline gitu, bukan online. Misal nih kayak gini. Jadi kita lebih segmentasi lagi teman-teman. Oh, kita mau nyasar dua gender nih, langsung female and male gitu ya. Mereka adults gitu ya, fresh graduate to workers dengan range usia 21 sampai 30 tahun. Dengan kayak gini lebih kebaca gitu kan. Kita mau nyasar siapa sih sebenarnya dengan si fitur promo bla bla blanya ini. Nah, terakhir nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, di PR Delight itu kita perlu nambahin yang namanya user in stories and acceptance kriteria gitu. Mungkin kalau ada yang teman-teman masih asing gitu ya, aku sambil jelasin sedikit nih. User stories itu adalah semacam kayak journey atau step gitu ya, mungkin bahasanya. Step user itu mengakses fitur-fitur tadi kayak promo, voucher, gamification itu seperti apa. Jadi kita jelasin. Terus tadi selain itu kan kita mau ngejelasin soal acceptance kriteria gitu ya. Jadi misalkan aku kasih contoh nih teman-teman biar lebih ke gambar. Kalau teman-teman buka app, misalkan kita pakai contoh app, misalkan kita pakai contohnya Skillful gitu ya. Pada saat teman-teman akses website Skillful, nanti kan teman-teman bakal langsung masuk ke landing page-nya. Nah, kalau teman-teman explore bagian atasnya nih, kayak gitu ya, itu kan ada kayak kelasnya, ada habis itu informasi-informasi kayak mungkin bootcampnya mereka gitu kan. Nah, teman-teman bisa klik-klik gitu kan. Nah, itu eh, sebenarnya adalah sebuah user stories. Misalkan teman-teman mau ngakses kelasnya Skillful, oh masuk dari skillful.com, terus pencet kelas, nanti dari kelas kan banyak tuh gitu kan pilihannya, pilih salah satu, misalkan HTML, oke pilih HTML, terus langsung enroll gitu ya, misal. Nah itu adalah user stories-nya, jadi perjalanannya itu step by step-nya mau kayak gitu teman-teman. Nah terus habis itu ada acceptance kriteria, atau kriteria em, kalau dari segi bahasa ya kriteria penerimaan, tapi maksudnya adalah pada saat mereka ada di journey user stories-nya ini, mereka itu dikatakan berhasil itu pada saat apa? Misalkan pada saat mereka ya udah berhasil mengakses kelasnya, itu adalah acceptance kriterianya. Tapi pada saat mereka
nyari kelas terus tiba-tiba error gitu kan, atau mungkin tiba-tiba malah kok kebawanya ke informasi bukan kelas-kelas di Skillful tapi informasi bootcamp Skillful, kan beda nih. Nah, itu berarti nggak masuk ke acceptance kriterianya, nggak berhasil nih user stories-nya gitu. Kenapa nggak berhasil? Oh, mungkin ada kesalahan teknis dari si websitenya, atau gimana. Nah, ini sebenarnya perlu dijabarin dengan detail teman-teman kalau user stories itu. Jadi di sini aku bakal coba jelasin dari em, yang udah dibantu aku buat. Oh, sebentar. Oke, jadi kita coba scrolling dulu. Sebentar. Ini ini panjang ya teman-teman. Aku jadi kasih contohnya aja ya. Ya, jadi user stories-nya ini misalkan ya, teman-teman mau ini user stories-nya. Jadi user stories itu pakai sebuah template atau kayak bisa dibilang kayak framework gitu ya. Frameworknya adalah ini nih yang aku coba build as an bla 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 bla. I want to be able to terus so that I can. Nah ini. Jadi teman-teman perlu untuk jabarin dulu nih user stories-nya atau penjelasannya. Misal kayak teman-teman mau mereka ngakses voucher tadi kan atau promo nih, misalkan pakai promo dulu. Oke, mereka teman-teman jelasin as an iPress users gitu ya yang udah punya account, who already has an account and wants to buy a product gitu kan. Nah, mereka I want to be able to find the product that I want to buy with the cheapest price gitu kan and the highest promo. Terus so that I can get a product with the cheapest price bla bla bla. Nah, ini adalah gambaran story. Jadi teman-teman menempatkan diri kalian sebagai seorang usersnya kayak gitu. Users tuh sebagai apa, mereka pengen cari apa, terus mereka dapatnya apa. Nah, ini dikasih tahu kayak gitu. Terus teman-teman jelasin nih, user tuh harus create account dulu atau login dulu. Terus mereka harus klik tab search gitu ya. Ini givennya ya, atau kayak kondisi di awalnya gitu. Terus habis itu pada saat mereka mau beli produknya, setelah klik search gitu kan ya, terus mereka cari produknya, cari harga yang paling murah dan promo yang paling tinggi. Terus mereka akhirnya ngedapetin itu semua, and then kalian mau mereka kemana? Saya kan mau menuju ke purchase atau checkout page-nya tadi. Terus habis itu gak cuma sampai situ teman-teman juga pengen mereka atau usernya ini ngebeli gitu kan, klik checkout on the purchase page. Nah, itu adalah gambaran dari user stories dan juga acceptance kriterianya. Jadi teman-teman kita perlu untuk jabarin setelah tahu nih kita mau si user tuh ngapain sih, itu kita kasih gambaran. Jadi users itu harus harus apa dulu di givennya, terus pada saat dia apa-apa-apa misalkan kayak dia mau beli produk tapi harganya masih tinggi, akhirnya dia gunain si vouchernya and then dia dapat harga terbaik, and then dengan seperti itu mereka mau ke check out page-nya atau purchase page-nya, terus habis itu beli produknya. Nah, itu adalah acceptance kriterianya gitu. Nah, ini teman-teman dijabarin aja sama seperti voucher bla 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 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bikin dalam bentuk tabel aja ya. Sebenarnya nggak perlu pakai tabel gini, cuma pastinya biar lebih rapih ya. Jadi teman-teman buatin tabel, bentuk tabelnya juga bebas mau seperti apa gitu. Nah, setelah acceptance kriteria ini selesai, di PRD itu sebenarnya nggak perlu dikasih closing yang gimana-gimana gitu. Misalkan kayak teman-teman kasih penutup, semoga dengan dibangunnya produk ini akan menaikkan, itu sebenarnya nggak perlu sih. Jadi ditutup sampai user storage and acceptance kriteria aja itu udah aman gitu. Nanti kalau teman-teman build PRD yang lebih kompleks, pastinya setelah ini bakal banyak isian ya. Kayak tadi aku udah ngejelasin soal um, FAQ kayak gitu misalkan. Terus habis itu pertimbangan lain gitu kan. Itu biasanya ada. Nah, teman-teman
untuk PR delay-nya sebenarnya seperti itu aja. Nanti setelah teman-teman ngebuat si copywriting-nya nih, isi-isinya teman-teman baru silahkan desain gitu. Bisa teman-teman percantik lah biar orang lebih suka bacanya. Oke, mungkin draft PRD kita pada malam hari ini sesimpel ini aja teman-teman. Ini masih banyak hal yang bisa dieksplor ya pastinya. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung-bingung gitu ya, teman-teman bisa tanyain aja di sesi Q&A setelah ini. Kita kalau teman-teman butuh referensi, butuh apa nanti juga tanyain aja. Oke, mungkin dari aku sampai situ dulu. Kita lanjut ke sesi Q&A kali ya, Kak Imam. Aku balikin lagi ke Kak Imam. Oke, Kak Fit. Wah, keren banget kan materi dari Kak Fit ya. Eh, aku juga mau say thanks juga buat Kak Fit karena berkat penjelasan Kak Fit aku jadi lebih kenal sama apa itu PRD, juga langsung dipraktekin langsung gitu loh ngebuat PRD-nya, jadi lebih paham gitu ya. Teman-teman pasti gitu juga ngerasanya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A aja nih teman-teman. Eh, boleh share screen Kak, master deck-nya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau nanya bisa dari kolom chat atau bisa raise hand langsung ya buat on mic nanti langsung nanya ke Kak Fit nih. Nah, di sini ada penanya pertama kita dari Kak Gesit. Katanya di sini, halo Kak Vidya, saya belum memiliki pengalaman di produk manajemen sebelumnya, tetapi saya tertarik untuk mempelajarinya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu mendasar. Untuk mengukur tingkat prioritization of feature, apakah ada teknik pengumpulan data untuk mengetahui fitur tersebut berada di high atau low effort dan sebagainya? Dan bagaimana cara melakukannya? Mohon penjelasannya secara lebih rinci, Kak. Terima kasih. Nah, dari Kak Vidya, silakan menjawab pertanyaannya. Oke, siap. Oke, thank you Kak Gesit. Mungkin dipanggil Kak Gesit ya. Halo Kak Gesit, salam kenal ya. Eh, mantep banget kalau misalkan Kak Gesit punya ketertarikan nih buat terus belajar ya. Oke, di sini Kak Gesit nanya soal cara mengukur prediction tadi ya. Oke, menarik nih teman-teman. Nah, ada dua pertanyaan ya seperti di sini, yaitu teknik pengumpulan datanya itu untuk mengetahui dia ada di bagian mana sama cara kita melakukannya. Nah, seperti yang aku udah jelasin teman-teman tadi, em, mumpung ditanyain, jadi aku coba jelasin dengan lebih rinci gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau gunain, sebenarnya banyak banget matriks ya teman-teman, atau kayak cara mengukur atau menggunakan uh, mengukur prioritasi kayak tadi atau prioritization. Nggak cuma pakai value, tadi kita pakai value effort matrix ya, tapi bisa pakai matrix-matrix lainnya. Tapi yang penting di highlight di sini adalah bukan masalah matriksnya, tapi how to-nya ya kayak gitu. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, caranya seperti apa? Kalau untuk effort, pastinya bisa dilihat dari kemampuan company atau ya mungkin kalau di sini company ya itunya ya. Company itu sendiri seperti apa. Kemampuan di sini tuh teman-teman mungkin bisa nggak hanya ngukur dari segi budget aja ya, tapi juga dari segi waktu, dari segi tim atau kayak human resource-nya sendiri gitu. Kira-kira dengan misal budgetnya oke nih, waktunya 2 minggu, tapi orangnya cuma satu kayak gitu. Bisa-bisa mungkin setelah itu ini orang tipes kan, karena banyak banget gitu misalkan mungkin yang terlalu kompleks yang dikerjain. Jadi nggak make sense tuh, makanya butuh tambahan orang. Jadi kalau untuk effort sendiri itu bisa dibalikin lagi ke kondisi company tersebut kayak gitu. Terus kalau untuk segi tadi effort ya, sekarang value. Nah itu impact-nya bisa dilihat dari banyak hal sih, misal kayak
Misalkan teman-teman mau pakai benchmarking gitu ya. Terus habis itu bisa pakai story data atau pakai bisa ngukur buat beneran impact-nya itu seperti apa. Selain dua hal ini, teman-teman bisa ngelakuin testing kayak gitu. Dan masih banyak hal kayak gitu. Terus bagaimana cara melakukannya? Tadi ya, hal-hal yang aku sampaikan tadi. Teman-teman bisa ngelakuin testing dulu nih. Bisa kayak teman-teman buat em, kalau produk atau sebuah fitur mau di launching itu kan biasanya ada kayak user testing gitu ya. Maksudnya teman-teman mungkin ada sini yang udah nggak asing gitu. Nah, itu bisa diketahui dari situ gitu. Kira-kira dengan menambahkan fitur promo voucher tadi, apa sih reaksi dari user kayak gitu? Apakah user beneran mau atau willing untuk lebih beli gitu. Terus misalkan teman-teman build gamification gitu ya. Kira-kira gamification ini membantu nggak sih si user untuk lebih mau beli produk gitu? Atau mungkin bahkan mereka bingung cara gunainnya seperti apa. Nah, itu bisa teman-teman gunain user testing tadi gitu. Selain hal itu kan tadi aku bisa bilang pakai benchmarking. Mungkin ada company lain gitu ya yang udah pernah ngelakuin duluan gitu ya, mungkin ngelakuin gamification duluan. Nanti teman-teman bisa ngelakuin benchmarking tadi itu, kayak ngelihat referensi dari sana. Nah, itu kurang lebih hal-hal sih yang teman-teman bisa lakuin kalau memprioritaskan ya kayak gitu. Itu sih paling Kak Imam. Semoga menjawab ya Kak Gesit. Oke. Jadi tadi effort itu dari kemampuan dari company-nya, kemudian value-nya itu bisa dari benchmarking atau bisa juga dari user testing tadi gitu ya, Kak. Ya, betul. Nah, buat Kak Gesit gimana jawaban dari Kak Fit, udah jelas atau belum? Atau mau ada pertanyaan susulan gitu? Di copy dengan jelas, terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Gesit. Nah, buat teman-teman lain ada yang mau ngasih pertanyaan juga? Tadi kan eh, waktu prakteknya tuh kan banyak tuh yang dibahas tuh. Mungkin teman-teman ada bingung di bagian yang mana gitu, nggak usah malu buat nanya ke Kak Fit, mumpung Kak Fitnya masih di sini gitu. Benar-benar. Tanyakan aja teman-teman. Mungkin sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, aku mau Mm-mm. nanya sih Kak. Boleh banget Kak Jadi, Imam. tadi kan kita em, udah ngebuat PRD tuh. Nah, kalau Mm-mm. misalnya kita pengen misalnya ngebuat produk digital gitu Kak. Kan Iya, dia masuk ke product development pastinya gitu kan. benar. Eh, Kemudian dari eh, si product manager ini kan dia ngebuat PRD misalnya, udah selesai Mm-mm. gitu. Itu untuk tahap selanjutnya apakah udah bisa di kayak hand off ke UI UX designernya atau kira-kira ada tahap-tahap lainnya gitu nggak Kak? Mm-mm. Oke, oke Kak Imam, siap. Thank you Kak pertanyaannya. Nah, mungkin ini pertanyaan menarik juga ya teman-teman. Setelah kita ngebuat si PRD-nya ini sendiri, kira-kira step selanjutnya apa kayak gitu? Apakah kita langsung bangun si produknya dan segala macam gitu? Nah, sebenarnya kalau dari yang dilakukan ya teman-teman, yang dilakukan di perusahaan-perusahaan sebenarnya dari yang aku dapetin juga ya informasinya kayak gitu. Itu setelah kita create PRD, pastinya PRD itu tuh nggak sekali buat langsung final gitu ya. Pastinya karena namanya juga tadi aku tulis draft, akan ada banyak revisi ke depannya kayak gitu. Nah, revisi ini biasanya tuh PRD itu di-create sama product manager ya teman-teman. Tapi kalau secara strukturnya itu kan dalam sebuah company, PM itu kan nggak bukan per apa posisi tertinggi ya dalam sebuah company untuk produk itu sendiri. Kan ada posisi tertinggi itu kan dipegang sama CPO ya atau Chief Product Officer-nya gitu. Nah, mungkin setelah PRD itu dibuat draftnya gitu kan, itu biasanya eh,
ada sesi kayak revisi-revisi dulu tuh pastinya. Ya, mungkin ada beberapa bagian yang perlu ditambahkan atau bagian yang perlu dikurangkan dan segala macam sampai akhirnya dapat PRD finalnya kayak gitu. Nah, once PRD-nya udah final nih, gitu, pasti udah dapat approval dari beberapa pihak kayak gitu kan, dan juga beberapa stakeholder gitu. Nah, itu bisa diberikan atau disosialisasikan dulu pastinya ya ke teman-teman product team. Jadi kalau teman-teman tahu gitu misalkan kayak kita mau pakai ini agak teknis misalkan kayak em, apa kayak pakai agile framework gitu ya misalkan pakai sprint sprint segala macam itu kan biasanya punya ada timnya tim yang ngembanginnya ya. Nah, tim ngembangin itu kan diisi sama eh, ada namanya product owner gitu ya, terus habis itu engineer team. Nah, mereka ini tuh disosialisasiin dulu nih teman-teman sama si product manajernya ini. Mereka tuh bakal buat apa, terus habis itu dijelasin secara rinci nih si PRT-nya itu tentang apa. Nah, ini kayak kalau main bola ya kick off-nya lah ya, gitu, sebelum akhirnya mulai. Nanti kalau visinya ada benar-benar sama nih teman-teman setelah quote unquote sosialisasiin tadi, nah itu baru mulai dijalanin kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat ini udah di handover gitu tadi bahasanya dari kalimat handover ke tim UI UX gitu ya atau tim engineer gitu kan. Nah, itu perlu untuk jadi pegangan terus. Jadi kalau misalkan nanti engineer-nya itu atau teman-teman dari UI UX itu perlu untuk berpatokan ke PRD sendiri. Dan PRD itu biasanya ada beberapa case yang sifatnya saklek kayak gitu. Jadi kayak ya udah itu gitu. Scope-nya tuh nggak bisa ditambahin, waktunya tuh timeline tuh kalau bisa sesuai sama plan yang udah dikasih tahu di awal kayak gitu. Jadi udah saklek sih gitu. Biasanya nggak bisa diubah-ubah lagi kalau udah jalan gitu. Itu sih biasanya Kak Imam. Jadi di end over langsung tapi pastinya perlu kayak semacam sosialisasi gitu dulu kali ya Kak Imam. Jadi bakal banyak revisi dan dibahas pastinya berkali-kali di meeting gitu dulu ya Kak. Sampai udah fix baru di handover gitu sampai untuk ngebuat prototype UI UX desainnya gitu ya kira-kira Kak. Bener banget. Nah, buat teman-teman lain ada yang mau ngasih pertanyaan lagi nggak? Dari Kak Sri Wahyuni, dari Kak Filza, Kak Fatia, Kak Yoga atau Kak Afif? Ada yang mau ngasih pertanyaan ke Kak Fit? Guys, apakah ada yang mau tanyain bebas? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau atau ada penjelasan aku yang tadi kecepatan gitu, mau dijelasin ulang, Sabi bisa nih. Oke, karena teman-teman masih mungkin pengen nanya tapi masih bingung gitu ya, pengen nanya apaan gitu, belum kepikiran. Jadi mungkin kita tutup aja dulu sesi Q&A-nya. Kalau nanti teman-teman ada kepikiran baru kepikiran pertanyaannya gitu, teman-teman bisa feel free buat nge-tag Kak Fit di Discord ya teman-teman di channel product management. Nah, jadi sesi Q&A kita tutup dan berikutnya kita masuk ke boleh next slide Kak. Nah, berikutnya kita ada pengisian feedback form nih teman-teman. Jadi teman-teman kami harapkan feedbacknya dari teman-teman untuk acara Kotlab ini supaya nantinya dari tim Skill Hub bakal bisa
ngasih event-event yang lebih menarik lagi ke depannya, atau bagi teman-teman yang punya kritik dan saran mengenai Kotlab, tentunya teman-teman bisa ditulis aja di feedback form kita supaya kita nanti bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin untuk pengisian feedback form dari kakak-kakak boleh share linknya di kolom chat biar teman-teman bisa lebih mudah ngekliknya. Nah, itu linknya udah dikirim sama Kak Dwi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngisi feedback untuk Code Lab hari ini. Aku tunggu kira-kira waktunya eh, 2 menit cukup kali ya, sampai 8.44. Oke. Oke teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum selesai boleh di keep dulu linknya ya. Nanti bisa dilanjutin buat ngisi feedbacknya. Oke, boleh next slide Kak. Nah, akhir kata kami dari Skill Hub mengucapkan nantikan selalu event selanjutnya dari Skill Hub Community ya teman-teman. Jangan lupa juga buat follow IG-nya Skill Hub dan join ke server Discord kita bagi yang belum. Untuk link server Discord-nya bisa teman-teman temui di IG Skill Hub di @skillhubcommunity. Oke, terima kasih buat teman-teman yang join hari ini. Terima kasih juga buat Kak Fit yang udah ngasih materi yang keren banget hari ini ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Selamat malam, Kak Iman. Thank you teman-teman semua.